Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat emas renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang ke-59. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam. Renungan hari ini berjudul Doa yang Berharga, ditulis oleh James Banks. Sahabat ODB, Clark's Nutcracker adalah jenis burung yang menakjubkan. Setiap tahun burung ini bersiap menghadapi musim dingin dengan cara menyembunyikan kumpulan-kumpulan biji pinus whitebark hingga bisa mencapai 500 biji per jam. Berbulan-bulan kemudian burung itu akan kembali untuk mengeluarkan biji-biji tersebut, bahkan di tengah hujan salju yang lebat. Seekor Clark's Nutcracker mampu mengingat hingga 10.000 lokasi tempat biji-bijinya disembunyikan. Sungguh kemampuan yang luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan manusia yang bisa kesulitan mengingat di mana kita meletakkan kunci mobil atau kacamata. Namun ingatan burung yang menakjubkan tadi tidak terbandingkan dengan kemampuan Allah untuk mengingat doa-doa kita. Dia mampu merekam setiap doa yang tulus, mengingat dan menanggapi doa-doa tersebut, bahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes menggambarkan keempat makhluk dan ke-24 tua-tua yang menyembah Allah di surga. Setiap dari mereka memegang satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Dan itulah doa orang-orang kudus. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sama seperti kemenyan itu berharga pada zaman dahulu, doa-doa kita juga begitu berharga di hadapan Allah, hingga Dia menyimpannya dalam cawan emas di hadapannya. Doa-doa kita berarti bagi Allah, karena kita berarti baginya. Dan melalui kebaikannya yang tidak layak kita terima dalam Yesus, Dia membuka bagi kita akses yang tak terhalangi untuk datang kepadanya. Ibrani pasal yang keempat ayat 14-16. Karena itu berdoalah dengan berani. Ketahuilah bahwa tidak sepatah kata pun akan dilupakan atau disalah mengerti oleh Allah, karena Dia sangat mengasihi kita.
Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat dikuatkan saat menyadari bahwa Allah tidak pernah melupakan doa-doa Anda? Siapa yang perlu Anda doakan hari ini? Bapa Surgawi, berilah aku ketekunan untuk setia, berdoa, dan iman untuk menantikan jawaban yang hanya mungkin datang dari-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan